Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Bila KPK menduga uang 52,3 miliar rupiah berbentuk bank garansi itu terkait suap, mungkinkah uang tersebut hanya diperuntukkan kepada mantan Menteri KKP Edi Prabowo atau ada pihak lain yang juga harus ikut bertanggung jawab? Kita akan mengulasnya bersama PLT juru bicara KPK bidang penindakan dan juga pakar TPPU, Mas Ali Fikri dan Bu Yenti. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, sore, Mas Ali Fikri, bisa mendengar kami? Selamat sore. Iya, selamat sore Mbak Fiani. Assalamualaikum. Iya. Baik, Mas Ali, saya akan ke Anda dulu. Baru saja kami putarkan ada statement dari Irjen KKP M. Yusuf yang juga mengakui ditanya oleh penyidik KPK soal status 52,3 miliar yang sudah disita oleh KPK. Diklaim bahwa itu merupakan penerimaan negara bukan pajak. Sementara klaim dari KPK itu terkait dengan suap. Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Fiani. Ya, tentu mengenai pembuktian itu nanti tempatnya sebenarnya kan ada di proses persidangan ya. Tetapi pada kesempatan ini perlu juga kami sampaikan ya bahwa kenapa kemudian tim penyidik KPK melakukan penyitaan, tentu sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi yang kemudian ada petunjuk-petunjuk bahwa uang yang terkumpul dalam bentuk bank garansi tersebut adalah ada keterkaitan dengan perkara ini. Ya. Jadi dilihatnya adalah secara utuh konstruksi perkara ini, kenapa kemudian sampai ada bank garansi tadi yang dibuat oleh para eksportir sehingga terkumpul uang 52,3 miliar gitu yang kemudian kemarin dilakukan pencairan dan secara cash secara tunai kemudian dilakukan penyitaan oleh tim penyidik KPK untuk disimpan di rekening penampungan KPK begitu. Nah, kalau kemudian ada dari pihak KKP mengatakan bahwa itu adalah PNBP, tentu berbicaranya adalah sejauh mana aturan terkait dengan PNBP itu ada. Kan pertanyaannya di situ. Sebenarnya ini adalah nanti pertanyaan yang akan dibuktikan di persidangan, Pak Alfiani. Tidak kesempatan ini kami tidak akan masuk ke sana, tetapi satu pertanyaan itu, apakah ada aturan itu? Nah, itu. Saya kira surat perintah dari Menteri Edi ke Sekjen dan kemudian turun untuk menarik uang itu menjadi sebuah kunci dalam polemik ini, Mas Ali. Iya, aturan kemudian harus ada PNBP itu di mana aturannya kan begitu ya. Oke, bahwa ada peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2015. Apakah di dalamnya juga mengatur tentang lobster di sana misalnya gitu. Artinya sekali lagi ya Mbak Afian, ini sungguhnya ini kami masih terus melakukan proses penyidikan, kami masih mengkonfirmasi pada saksi ya. Hari ini kami tadi memanggil 2 orang saksi baik dari Sekjen maupun dari Irjen dan keterangannya sudah ada tercantum di dalam berita acara yang pada prinsipnya benar kami mengkonfirmasi terkait dengan bagaimana pengetahuan dari Irjen KKP ini terkait dengan kemudian ada di sana penerbitan bank garansi oleh para eksportir yang telah mendapatkan izin ekspor benih lobster ini. Ada kita tahu, kita sudah sampaikan bahwa ada peraturan menteri terkait dengan ini ya, yang di dalamnya juga ada kemudian dilakukan pungutan PNBP. Tetapi sejauh mana kemudian sekali lagi PNBP ini aturannya ada, ini yang menjadi kemudian pertanyaan lanjutannya gitu. Oke, baik. Mas Ali, saya akan langsung ke Ibu Yenti. Ibu Yenti, bagaimana Anda melihat pola dan juga mungkin 2 statement dari KPK dan juga dari Edi, mantan Menteri Edi, dan mengatakan bahwa ini PNBP, ini tidak terkait dengan suap, tapi ada bank garansi. Adakah ini modus yang baru? Ya, selamat sore Mbak Feliani. Mas Fikri, selamat sore. Jadi gini, kita kan jadi kan kita juga agak kaget juga ya ternyata kemudian masih ada penyitaan yang ternyata dari bank garansi gitu ya. Nah tentu saja ini KPK sedang mendalami. Saya kira ini kan kasus OTT ya waktu itu. Tentu seharusnya KPK sudah mempunyai pembahasan. Mungkin sudah diketahui ya, ini ketahui kenapa kok sekarang baru tahu bahwa ternyata ada 52 miliar sekian sebagai bank garansi dari 40 eksportir yang ada di bank tertentu tersebut. Ya itu kan pasti sudah ada kenapa KPK tahu itu ya.
Nah, dengan tahu itu kan pasti KPK juga tahu bahwa harusnya ya Mas Fikri didalami bagaimana pembahasannya sehingga muncullah untuk penerimaan negara bukan pajak itu. Itu apakah nanti memang direncanakan untuk pemerintah dalam hal ini kementerian atau untuk pribadi gitu kan. Dan kalau untuk pemerintah aturannya apa yang ditanyakan tadi, karena kan kita tahu tentang penerimaan bukan pajak itu kan hanya 4 hal ya, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, kemudian penerimaan dana pemerintah, kemudian juga ada yang dipisahkan, kemudian ada juga yang dilaksanakan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu yang mana? Tentu harus ada peraturannya yang disebutkan Pak Mas Fikri tadi. Policy itu cantolannya aturan yang mana gitu, sehingga dilakukan satu langkah-langkah oleh mereka yang menjanjikan tender. Ini kan tender ya dulu ya, tender, sehingga eksportir itulah yang mempunyai hak ekspor berkaitan dengan benur ini. Nah itu yang harus didalami nanti, betul Mas Fikri, kita lihat nanti di pengadilan. Oke, baik. Kita harus jeda. Nanti kita akan lanjutkan diskusi ini. Mas Ali, mungkin Anda bisa jelaskan lebih jauh nanti usai jeda setelah memanggil Irjen M. Yusuf. Kemudian apakah KPK juga akan memanggil Antam Novambar berkaitan dengan kasus ini? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Ali Fikri, saya akan kembali ke Anda. Hari ini terjadwal mantan Sekjen KKP Antam Novambar dipanggil oleh KPK. Apakah yang bersangkutan hadir? Iya betul Mbak Afiani Malik. Jadi hari ini kami memanggil 2 saksi ya, tadi dari Pak Irjen kemudian juga Pak Sekjen ya. Pak Irjen tadi hadir yang digali terkait dengan pengetahuannya mengenai bagaimana latar belakang terbitnya adanya jaminan bank garansi tadi ya. Yang kedua Pak Antam Novambar selaku Sekjen tadi mengkonfirmasi tidak bisa hadir ya, secara tertulis mengatakan bahwa hari ini ada kegiatan di luar kota Jakarta yang sudah terjadwal gitu Mbak Afiani. Kapan kemudian penjadwalan uangnya, Mas Ali? Nanti akan kami sampaikan, informasikan lebih lanjut ya mengenai ini, Pak Afiani. Tetapi saya ingin sampaikan tadi apa yang saran masukan dari Ibu Yeni. Saya kira betul nanti terkait dengan bagaimana perencanaan dari kemudian terbitnya jaminan bank garansi ini tentu akan terus kami perdalam dengan nanti konfirmasi kepada para saksi-saksi yang akan kami panggil ke depan ini, gitu beberapa waktu ke depan ini, begitu. Oke, baik. Mas Ali, pertanyaan terakhir untuk Anda sebelum saya ke Ibu Yenti. Terkait dengan 40 eksportir yang diduga sudah menyetorkan uangnya lewat bank garansi, sejauh mana mereka bisa dijerat? Ya, tentu nanti akan melihat secara utuh juga ya unsur-unsur pasal yang sudah kami terapkan kepada para tersangka ini. Saya kira nanti di persidangan juga sudah ada termuat fakta-fakta terkait dengan salah satu pemberi yang saat ini dalam proses persidangan. Penuntut umum juga sudah banyak mengkonfirmasi dan mendapatkan fakta-fakta terkait dari keterangan saksi-saksi yang ada hubungannya dengan rangkaian peristiwa seluruhnya dari konstruksi perkara ini. Dan saya kira juga nanti akan diperkuat dengan keterangan dari saksi-saksi lain yang berhubungan dengan para pihak-pihak yang menyerahkan bank garansi ini ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, baik. Saya akan ke Ibu Yenti. Mungkin pertanyaan mengenai uang 52,3 miliar ini besar. Apa yang mesti dilakukan oleh KPK untuk membuktikan bahwa uang itu memang terkait dengan suap yang tengah disidik? Ya, itu nanti ketika lihat apakah itu terkait dengan suap apa tidak, itu kan nanti kita harus lihat. Kadang kan ada suap, ada pemerasan atau apa ya, perjanjiannya apa. Jadi bisa jadi kemungkinan ini kan eksportir ini kan mendapatkan izin ya, izin ekspor. Kenapa dia dapat izin ekspor, ya kan? Kemudian harus didalami PT-PT ini, PT-PT eksportir ini siapa? Terafiliasi dengan siapa, ya kan? Adakah yang harus lebih dekat ya? Adakah terafiliasi dengan menteri atau keluarga menteri atau kementerian, orang-orang di kementerian? Kenapa dapat tender? Ini juga kenapa dapat izin ini penting didalami. Kemudian baru kita tahu bahwa kenapa ada bank garansi. Bank garansi itu kan sebetulnya kalau ada kerjasama, kemudian dia dapat tender. Kemudian kalau nanti apa yang dijanjikan itu tidak sesuai, ada kerugian, maka sudah ada jaminannya gitu. Kemungkinan ini kan kemungkinannya ya, ini di markup
gitu ya, di markup sehingga besar jaminannya kan, sehingga besar, sehingga itu nanti akan menjadikan satu keuntungan tersendiri. Saya tidak tahu ya, apakah ini memang modus ataukah memang BNPB, tapi BNPB yang mana? Hanya 4 hal gitu. Jadi bisa jadi ya, karena sudah ditangani oleh KPK dan kemudian ini OTT dan KPK kemudian menyita, sampai berani menyita itu kan kecenderungannya terlibat dari Tentu ada kejahatan dasar ini yang kan kuat. sangat keras. Oh Oke. iya betul. Itu Baik. jadi ini penting sekali untuk dibongkar semuanya. Terlepas bahwa yang memerintahkan kan menteri tertulis. Jadi saksi yang dipanggil itu kan hanya menjalankan perintah. Nanti kita lihat perintahnya itu perintah apa, policy dilakukan oleh menteri itu karena apa. Siapa saja yang terlibat gitu. Jadi tidak Baik. semua yang diperintahkan itu harus dijadikan tersangka juga, tetapi dimintain keterangan semuanya ya Pak Ali, Oke. eksportirnya, Baik. PT-nya, kemudian banknya dan sebagainya. Kita nanti lihat bagaimana KPK menjawab tantangan dari Edi Prabowo di pengadilan. Terima kasih Bu Yenti Garnasi dan juga Ali Fikri atas diskusi kita di Prime Time News.